saya merasa baik Pak Deddy, cuman ada sedikit masalah yang ingin saya perbincangkan bersama Pak Deddy. Apakah Pak Deddy punya sedikit waktu untuk mendengarkan cerita saya? Bisa, Bu. Oke, kita sediakan waktu. Eh, Baik, Bu. Eh, Waktu kita cuma terbatas, kira-kira 10 sampai 15 menit. Nah, kalau boleh saya tahu, apa yang mau Ibu Reza sampaikan? Iya Pak Deddy, saya mau bercerita dengan Pak Deddy untuk menemukan solusi bagi saya dalam menghadapi seorang murid saya yang dalam hati saya kategorikan dia nakal dan sering membuat kondisi kelas saat belajar kurang kondusif Pak Deddy. Oh, jadi gitu ya, seorang murid yang Bu Reza anggap dia nakal dan mengganggu di kelas. Iya Dan Ibu Pak, ingin solusinya seperti itu. Oke. Baik, Bu iya. Reza, di waktu yang singkat ini, apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari pembicara kita ini? Saya ingin masukan dari Pak Deddy gimana kiranya saya dapat berkomunikasi dengan baik dengan murid saya tersebut agar dia bisa menjadi murid yang saya impikan dan bisa mencapai semua tujuan pembelajaran yang kita harapkan Pak Deddy. Jadi saya ingin Pak Deddy membantu saya untuk menemukan solusinya. Oke, Ibu ingin agar dapat solusi bagaimana anak ini menjadi murid yang ideal ya, yang sebaiknya gitu Bu, yang Iya, bisa sehingga bisa tercapai tujuan pembelajaran dan dia juga sukses begitu Bu. Baik Bu Reza. iya. Kalau boleh Bu Reza, boleh saya tahu kira-kira kenapa anak Bu Reza ini dia berbuat seperti itu? Kalau saya lihat Pak, dia kan pernah tinggal kelas waktu kelas 2. Jadi sekarang umurnya itu harusnya dia sudah kelas 7 tapi masih kelas 6. Jadi dibandingkan dengan teman-temannya yang kelas 6 yang normal, badannya itu lebih besar Pak Deddy dan suaranya sudah sepertinya sudah mulai pubertas seperti itu Pak Deddy. Jadi dia sering melakukan usil sama teman-temannya ini saat jam istirahat Pak Deddy, saat saya tidak bersama mereka Pak Deddy. Oh, jadi dia sudah mulai masuk usia pubertas. Iya, Ya. Dan dia sering mengganggu teman-temannya. iya. Nah, ya. Lalu yang ingin juga kita lihat Ibu, peran orang tuanya bagaimana? Pak Ibu sudah pernah Ah, berkomunikasi dengan orang tuanya? itu masalahnya Pak Deddy. Dia ayahnya sudah meninggal Pak Deddy. Dan dia sekarang tinggal sama acinya, adeknya, bapaknya Pak Deddy, dan sama neneknya. Jadi kalau dulu sudah pernah saya rapat wali murid, tapi yang hadir itu neneknya. Neneknya umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Jadi kalau rasanya berkomunikasi dengan neneknya itu kurang kurang nyambung gitu Pak Kurang Deddy. Dia nyambung. menyerahkan, iya, dia menyerahkan cucunya kepada, ya anggap aja lah anak ibu, pandai-pandai ibu katanya gitu. Pak Deddy sedih juga saya mendengarnya, mendengar nasibnya. Cuman mungkin yang jadi masalah anak murid saya ini kurang perhatian di rumah sepertinya Pak Deddy karena dia tinggal sama acinya, acinya juga punya anak dan mungkin dia dapat kasih sayang cuma dari neneknya gitu Pak Deddy. Oke, baik Bu Reza. Jadi anak Bu Reza ini kurang mendapatkan perhatian di rumah, begitu ya? Iya. Iya Pak Deddy. Nah, kalau boleh saya tahu, menurut Bu Reza, yang idealnya perhatian untuk seorang murid itu seperti apa? Eh, saya bingung juga Pak Deddy. Kadang dia mengusil sama teman-teman itu jam istirahat. Kalau di jam guru ada di dalam kelas, tidak ada pengaduan apa-apa Pak Deddy. Tapi begitu kami keluar dari kelas, apa sih ada Bu? Dilga Bu, Dilga Bu gitu. Jadi seolah-olah kita tidak boleh keluar dari kelas itu Pak Deddy.
Jadi menurut saya kalau kasih sayang yang ideal kepada murid itu ya seutuhnya mungkin jam istirahat juga kami harus makan bersama di dalam kelas jadi supaya dia walaupun istirahat cuma 15 sampai setengah jam dengan sholat duha Pak Dedi pasti ada saja masalah yang ditimbulkan olehnya. Jadi mungkin itu satu jalan yang bisa saya tempuh untuk supaya anak itu tidak usil sama temannya jam istirahat. Mungkin saya sholat duha di kelas bersama mereka dan mungkin juga ya makan atau sarapan di kelas bersama mereka. Mungkin itu yang bisa saya lakukan Pak Dede. Oke, kita kembali ke topik masalah tadi. Jadi dia usilnya saat ibu tidak di dalam kelas. Iya, Iya, iya. iya. Saat ibu tidak dalam kelas. Nah, kalau boleh kita tahu, kan di jam pelajaran itu kan pergantian jam pelajaran kan tidak terlalu lama, Bu Reza. Iya. Kenapa dia Tapi kalau bisa untuk ya kalau kami di SD itu pada di hmm, istirahatnya cuma 2 kali. Yang pertama dua istirahatnya kali? jam kan saya guru kelas, jadi saya seharian bersama murid itu dari jam 7 sampai jam setengah 4 sore Pak Dedi. Nah, jadi kebiasaannya dia membuat keributan bersama teman-teman itu jam istirahat pertama. Istirahat pertama kan jam 9.30 sampai jam 10. Itu ada saja murid yang dibikinnya menangis, yang mengadu gitu Pak Dedi. Oh, berarti dia kesemuanya usil Bu ya, tidak pilih-pilih gitu ya. Dia Enggak, siapa usil yang dapat saat aja. tidak ada Iya, guru. iya. Hmm, baik Bu Reza. Nah, kalau begitu, Bu Reza berarti sudah paham kondisi anak ini semuanya. Bisa diceritakan nggak kondisinya Oh, semuanya? Di iya. rumahnya tadi Kalau anak sudah. saya sudah pernah mengantar dia pulang Pak Dedi waktu itu dia Hmm, sakit perut. Itu lagi masalahnya Pak Dedi dia jarang sarapan, jarang bawa bekal ke sekolah. Jadi dia ini pernah kami cek waktu ada bias bidan puskesmas datang ke sekolah, rupanya dia ada gejala MAH Pak Dedi. Jadi waktu itu dia tidak makan, tidak bawa bekal, jadi ibu antar saja saya pulang katanya. Jadi saya antar dia pulang Pak Dedi, ya saya prihatin karena pas pulang itu tidak ada orang di rumahnya Pak Dedi. Neneknya iya, pergi, anciknya pergi bekerja, jadi nggak iya. usah lah kamu di rumah. Nah, akhirnya saya bawa dia kembali ke sekolah Pak Dedi. Akhirnya Bawa lagi ke tidur sekolah. saja iya tidur saja di UKS dan jam makan siang kami kasih dia makan siang. Tidur aja lah Dilga di sini. Siapa yang mau jaga nanti mana tahu dia pingsan kan Pak Dedi. Jadi itulah Iya. permasalahan anak tersebut. Jadi menurut Hmm, saya ya mungkin dia kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari orang tuanya. oke. Baik, Bu Reza. Ini udah lengkap ini persoalan anaknya karena dasar kurang perhatian sehingga dia sering usil. Lalu dia juga kondisinya kurang sehat. Nah, baik, Bu Reza. Kira-kira apa yang bisa Bu Reza lakukan untuk anak kita ini? Iya, menurut saya Pak Dedi karena dia sudah pubertas itu, kalau anak yang lain kan kelas 6 itu belum sepertinya cuma dia yang pubertas. Jadi kalau untuk mendekati dia secara fisik, misalnya mengelus-ngelus atau memberikan kasih sayang seperti itu, saya tidak ya Pak Dedi. Saya Ya. mengucapkan perhatian sama dia lewat verbal saja, mengingatkan Dilga, tadi ada bawa bekal. Tadi sarapan apa? Kemarin lagi Pak Dedi dia sakit lagi perutnya sama siapa mau dibilang neneknya udah pergi ke ladang orang juga Pak Dedi. Jadi mungkin Oh, itu, jadi dia di rumah tidak ada teman, jadi di sekolah dia ingin bermanja-manja dengan guru. Dia dekat dengan semua guru, itu pula kelebihannya Pak Dedi. Dia kalau ya. misalnya kita minta tolong, dia apa lagi Bu, apa yang bisa ditolong Bu? Jadi itu, jadi semua guru sayang sama dia, cuman dia karena keusilan dia sedikit itu pas jam istirahat tuh dia kadang main bola dia ditendangnya ke anak kelas 1 Pak Dedi. Jadi nakalnya di situ ya. Oke.
Iya, Apa kira-kira Bu langkah lain kalau tadi kata Ibu secara verbal saya cuma bisa memberi perhatian secara verbal. Tadi iya, dia memang anak kurang perhatian kan? Nah, iya. apakah semua cukup cuma dengan pemberian perhatian yang Bu Reza lakukan itu sudah bisa merubah sikapnya dia? Eh, Kalau menurut saya belum ya Pak Dedin dari eh, semua kebutuhannya, kebutuhan makannya, eh, karena kami memasak di sekolah ya Pak Dedi. Kadang pas jam makan siang temannya yang bawa bekal kan jam siap sholat zuhur anak-anak ini makan kan Pak Dedi. Nah, Ya, kami sering memberi dia nasi gitu walaupun sambalnya, lauknya apa adanya. Tapi dia makan habis sama dia Pak Dedi. Berarti kami, oh ya anak ini kayak gini, gini, ini ya itu sering dibahas sama guru-guru lensa dan kepala sekolah. Nah, jadi mungkin itu memberikan kasih sayang lewat verbal. Terus memperhatikan dia makannya karena dia sering sakit perut kan Pak Dedi. Kalau disuruh dia misalnya rambutnya udah panjang kan Pak Dedi, ya, Dilga besok potong rambutnya ya, nanti ibu WA ciknya potong rambut. Nah, pergi dia tuh Pak Dedi, dia didengarkannya kata kita, cuman ya mungkin yang dibutuhkannya itu adalah perhatian dari orang yang dianggapnya orang tua gitu Pak Dedi karena nenek dan aciknya itu ya petani serabutan gitu Pak Dedi. Jadi mungkin itu yang bisa saya dan rekan-rekan guru dan kepala sekolah berikan kepada Dilga dan kalau ada beasiswa pasti kami masukkan namanya duluan. Ada ya, Basnas, iya pasti dikasih dan untuk misalnya kayak sumbangan-sumbangan tidak diberatkan. Terus ya agak dilebihkan perhatiannya daripada teman-teman yang lain karena dia sudah memasuki masa pubertas juga Pak Dede. ya, ya, ya. Oke, berarti Bu Reza udah apa ya, memberikan dia perhatian, ya, berikan juga bantuan mengenai dia, memberikan perhatian secara penuh berarti Bu ya, termasuk kondisi fisiknya. Iya, Nah, mudah-mudahan Pak Dede. kira-kira kapan Bu Reza akan melakukannya? Kalau yang secara verbal mengasih makan siang itu sudah uh, dilakukan, tapi akan intens mungkin setiap hari saya akan menanyakan supaya dia tidak merasa uh, biar dia merasa ada yang peduli gitu Pak Dedi. Jadi mengingatkan juga sholat berdoa untuk orang tua. Jadi diberi dia pengertian baik secara fisik maupun jiwanya juga diisi Pak Dedi karena anak-anak zaman sekarang kalau sudah memasuki masa pubertas itu kadang malas sholat, Sholat, ya. malas iya. Jadi kalau dia ini anaknya kalau kita bilang dia dengar Pak Dedi cuman dia usilnya sama teman-temannya aja ya. Iya, iya. Kalau sama Nah, guru dia eh, termasuk anak yang patuh, anak yang baik, makanya guru-guru sayang sama dia Pak Dedi. iya, bagus. Iya. Oke. Jadi perlu nggak dibantuan dari teman-teman lain atau dari teman-teman rekan sesama kelasnya dia atau dari rekan-rekan guru? Iya, sangat perlu Pak Dedi karena di sekolah itu kita semua saling berbagi refleksi. Jadi kalau kita sendiri menyelesaikan masalah murid mungkin rasanya tidak maksimal Pak Dedi. Jadi saya butuh support dari teman, rekan sejawat, terutama kepala sekolah Pak Dedi. Baik. Jadi mengenai waktu tadi kapan Bu akan Bu lakukan ini? Oh iya, besok akan saya laksanakan langsung dan insya Allah saya istiqomah melaksanakannya demi menyelamatkan Dilga yang ya seperti itu Pak Dede. Oke, baik Bu Reza. Karena waktu kita terbatas, ini dari pembicara kita tadi, apa yang bisa Ibu ambil kesimpulan? Iya, kesimpulannya jadi setelah saya berbagi dengan Pak Dedi, saya merasa mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan Pak Dedi memahami apa yang saya rasakan dan bisa memotivasi saya untuk melakukan yang terbaik untuk murid saya. Oke, Terima baik Bu kasih Reza. Pak Dedi. Iya, Iya, udah lama kita udah hampir waktu habis waktu kita. Nah sedikit, bagaimana rasanya perasaan Bu Reza setelah berbagi dengan saya? iya. Perasaan saya sangat lega Pak Dedi karena
ketika kita bercerita dengan rekan sesama guru, kita langsung bisa memahami kondisi yang terjadi pada rekan kita tersebut. Dan saya merasa senang sudah bercerita dengan Pak Dedi, dan Pak Dedi sudah memberikan masukan yang baik kepada saya dalam menyelesaikan masalah ini. Saya ucapkan terima kasih ya Pak Dedi atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya. Oke, baik Mbak Reza. Saya tunggu aksi nyatanya besok. Saya tunggu kabarnya gimana hasilnya perhatian yang Ibu Reza berikan kepada anak kita Iya, ini sehingga dia baik. menjadi ideal kembali. Ya, Ya, Mbak baik Reza. Pak Dedi. Baik Pak Dedi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Halo Bu Reza, Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Reza? Alhamdulillah sangat semangat sekali siang ini karena akan bertemu dengan Bu Lilia. Oke, Iya, Bu Lilia, terima kasih udah datang siang ini ya. Mau ngobrol apa kita nih Bu Lilia? ini Bu Reza, rencana mau minta pendapat ini. Ada masalah sedikit Bu Reza. Oh, kalau boleh tahu apa masalahnya Bu Lilia? Silahkan. Begini, saya ada nggak enakan nih sama teman, sama rekan sejawat. Jadi gimana ya? Mau tukar pendapat, makanya cari Bu Reza ini. Saya berharap bisa ada solusi dari masalah saya begitu loh Bu Reza. Oke, baik Bu Lilia, siang ini kita punya waktu singkat ya. Kira-kira dari percakapan kita siang ini, apa yang ingin Bu Lilia dapatkan dari percakapan kita? Saya berharap bisa menyelesaikan masalah saya dengan baik, tanpa ada merusak apapun antara saya dan rekan saya, kemudian mencari jalan keluar untuk teman saya tersebut. Oke, berarti Bu Lilia ingin mencari solusi supaya semuanya tetap terkendali baik antara Bu Lilia dengan rekan Bu Lilia. Iya, iya Nah, benar. oke, Bu Lilia, kira-kira apa yang sudah terjadi ini? Begini Bu Reza, ini kan mau ujian asesmen akhir semester. Jadi Ya, kita kan ya kalau kami di sekolah itu kalau saya mengajar di kelas 7, jadi ada 9 kelas, tapi saya hanya 3 kelas. Kemudian rekan saya ini itu 6 kelas. Jadi pada saat rapat itu sudah diputuskan kalau rekan saya yang membuat soalnya sebanyak 50 buah soal bersamaan dengan kunci jawaban serta kisi-kisinya. Tapi tiba-tiba setelah rapat selesai tanpa acungkan tangan, tanpa protes di forum rapat, beliau menuju ke saya dan bilang, Bu Lilia, soalnya kamu yang buat semuanya ya, sekalian kisi-kisi, kata beliau. Kebetulan Bu Reza, beliau senior saya. Nah, jadi kaget juga sih. Loh kok saya Bu? Kemarin waktu tengah semester kan juga sudah saya. Ya, kamu kan masih muda, pasti bisa lah, gitu kata beliau. Oke, jadi senior ini mempercayai Bu Lilia untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Iya. Kira-kira apa yang Bu Lilia lakukan menanggapi perintah dari senior tersebut? Pertama saya bilang, Bu, kemarin kan saya sudah pernah kirim bank soal, bagaimana Ibu cari saja di bank soal tersebut. Atau kalau Ya, Ibu mau tambah juga boleh, itu kata saya. ya. Oh, jadi Tetapi beliau sudah beliau mengasih solusi ya? iya, tapi beliau tetap kekeh Ibu Lilia saja dulu katanya. Saya belum bisa kata beliau. Kemudian saya tanya, apa Ibu sakit atau bagaimana? Tidak, kata beliau, cuman saya ada kerjaan lain yang harus saya bereskan. Itu kata beliau Bu Reza. Jadi bingung juga ini
gimana lah senior ini gitu. Iya. Seharusnya menurut Bu Lilia, apa tindakan guru senior itu seharusnya kepada Bu Lilia? Kan ini Ya, beliau tugas harusnya beliau yang menyelesaikan, tapi dilimpahkan kepada Bu Lilia. iya, Kira-kira iya, ya. gimana seharusnya sikap ibu itu sebaiknya sama Bu Lilia? Kalau menurut saya, beliau tetap melaksanakan membuat soal tersebut. Kemudian karena saya juga sudah pernah kasih bank soal ke beliau yang soft copy-nya. Jadi beliau bisa pilih dan tinggal edit saja dan membuat saya juga udah kasih kisi-kisi berdasarkan bank-bank soal tersebut. Tapi kenapa ya beliau tetap melimpahkan ke saya begitu loh Bu Reza. Harusnya beliau Iya, kan kalau bisa kan selesai dengan memilih bank soal yang banyak, beliau bisa menyelesaikan dalam waktu yang tidak lama menurut saya. iya, menurut kita seperti itu ya, tapi Iya, beliau tetap ya dengan mm-mm, keinginannya bahwa Bu Lilia bisa membantu beliau. Tapi iya. karena keadaan itu sudah tidak bisa sanggah lagi atau diskusikan lagi dengan beliau, jadi keputusannya tetap Bu Lilia yang membuat soal itu. Kira-kira kapan akan Bu Lilia mulai melakukan pembuatan soal tersebut? Eh, rencananya saya sebenarnya mau ngomong kembali sama ibu itu Bu Reza dan mengajak Ya. beliau mengerjakan berdua begitu. Eh, Mhm. kalau bisa beliau kita berdua berbagi dan saling uh, tidak lepas tanggung jawab gitu. Saya mau ajak beliau untuk bekerja sama membuatnya. Saya akan bantu dan saya rencananya mau membantu tapi dengan mengajak beliau membuat soalnya itu rencana saya. Saya mau menemui ibu itu dulu kembali Bu Reza. Iya, iya. Sebaiknya iya, karena kembali lagi tugas awalnya adalah uh, utama dari ibu tersebut, karena nanti beliaulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Bu Lilia sudah berbesar hati membantu beliau. Semoga ya Bu Lilia, Ibu tadi dapat bekerja sama dengan Bu Lilia. Kira-kira adakah orang lain yang bisa selain Bu Lilia yang bisa dimintai untuk bekerja sama menyelesaikan masalah ini? Kebetulan di sekolah kami ada guru honor yang tapi tidak dapat jam bahasa Inggris. Saya juga mau mengajak guru honor ini untuk mendiskusikannya bersama. Mudah-mudahan adik ini bisa membantu kami dalam mengajarkan soal sekaligus menambah ilmunya. Gitu. Itu rencana saya, Bu Oh, Reza. alhamdulillah. Iya, syukur ya Ya, Bu Lia. Berarti iya, tidak iya, hanya Ibu Lia yang diberatkan, tapi ada juga iya, teman-teman, rekan-rekan guru honor yang masih muda yang iya, bisa kita iya. mintai waktu dan tenaganya untuk membantu. Oke. Baik Bu Lilia. Iya. Jadi dari percakapan singkat kita ini mengenai masalah Bu Lilia tadi, gimana perasaan Bu Lilia sekarang? Alhamdulillah Bu Reza, saya mulai nampak titik terangnya. Saya akan coba temui ibu itu kembali dan mengajak beliau. Mudah-mudahan beliau bersedia dan dengan senang hati mengerjakannya bersama. Terima kasih Bu Reza. Bu Reza sudah membuat saya lebih lega dan mudah-mudahan solusi saya cepat terselesaikan. Rencana besok akan saya temui ibu tersebut. Oke, alhamdulillah ya Bu Lilia. Mudah-mudahan dari percakapan kita ini masalah Bu Lilia besok dapat sesuai dengan rencana yang sudah Iya, terlaksana sesuai rencana. Dan kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu Lilia, gimana kelanjutan dari masalah Bu Lilia ini dengan Ibu tersebut. Mudah-mudahan hubungannya tetap berjalan dengan baik. Oke, baik Bu Lilia. baik. Terima kasih banyak Bu Ya, Reza. ya sama-sama Bu Lilia. Oke. Ya, alhamdulillah hari ini baik-baik saja, sehat, Alhamdulillah. Bagaimana kegiatannya hari ini? Lancar? lancar.
Cuman memang sedikit padat, Bu, biasalah. Alhamdulillah ya masih diberikan kesehatan. Kemarin kan katanya Pak Dedi mau ngomong-ngomong nih, mau diskusi tentang apa ya? Begini Bu Lilia, saya akhir-akhir ini karena sudah mendekati akhir tahun, ya merasa beban kerja itu yang terlalu berat, gitu, terlalu padat. Saya tiap hari bolak-balik ke sekolah. Nah, sementara ini pekerjaan ini semuanya mendesak yang harus saya kerjakan Bu Lilia. Jadi saya merasa beban kerja yang terlalu berat dan saya ingin apa ya solusi yang terbaik yang bisa saya lakukan Bu Lilia. Gitu ya. Wah, Pak Dedi wakil ya hari ya? Iya Bu. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ndaknya ya Pak Dedi ya. Ya. Oh ya Pak Dedi, kira-kira setelah diskusi kita nanti apa yang Pak Dedi harapkan dari diskusi kita ini? Saya ingin saya punya sebuah strategi atau langkah untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat ini tanpa ada meninggalkan satupun, karena semuanya bagi saya itu adalah penting, bukan hanya untuk diri, juga untuk sekolah. Oh, mantap. Berarti Pak Dedi berharap dapat menyelesaikan semuanya sesuai waktu, lancar, dan yang terbaik berarti ya Pak Dedi ya? Iya. Oh ya Pak Dedi, kira-kira masalah utama yang Pak Dedi hadapi saat ini apa? Masalah utama yang saya hadapi ya saking banyaknya beban pekerjaan saya, sehingga saya susah membagi waktu karena saya juga harus mengajar, mengerjakan tugas sebagai wakil, ditambah dengan pengerjaan tugas beban yang saya sampaikan tadi, diantaranya kami harus membuat perencanaan untuk 2024 tentang pengembangan sekolah. Dan ini oleh dinas sendiri memang diminta harus selesai sebelum tanggal 30 November ini. Karena itu kalau lewat dari itu berarti tidak bisa dimasukkan untuk program 2024. Begitu ya. Ya. Memang padat ya Pak Dedi. Artinya sangat padat sekali ya, harus sudah ada deadline-nya ya Pak Dedi ya, sudah ada waktu-waktu yang harus diselesaikan. Nah, kira-kira dari pekerjaan Pak Dedi yang padat ini seperti apa kira-kira yang bisa Pak Dedi lakukan untuk menyelesaikan kegiatan Pak Dedi ini? Ya, kalau saya inginnya gambarannya ya, semua pekerjaan ini ya harus selesai sesuai dengan apa ya, tepat waktu. Dan memang bukan hanya selesai, tapi juga dari segi kualitas atau mutu pekerjaan itu memang sesuai juga dengan harapan. Saya takut nanti pekerjaannya selesai, tapi hasilnya malah tidak baik karena terburu-buru. Jadi saya ingin memang semua yang mendesak ini tetap selesai dengan waktu yang disediakan dan menghasilkan kualitas yang baik juga. Iya, mantap Pak Dedi. Berarti Pak Dedi harus menyelesaikan dengan semaksimal mungkin dengan hasil yang terbaik ya Pak Dedi ya. Iya. Kira-kira Pak Dedi sudah melakukan apa untuk untuk memaksimalkan kegiatan Pak Dedi ini? Yang saya lakukan yang pertama adalah penyusunan schedule dan juga prioritas. Ya, contoh schedule, seandainya saya memiliki schedule mengajar, tapi kalau karena memang ada sesuatu yang sangat mendesak, maka saya minta ganti dulu dengan teman. Nanti di jam teman, setelah saya menyelesaikan pekerjaan, saya masuk di jamnya dia. Dan juga sekali lagi, skala prioritas yang telah saya lakukan, mana yang mendesak, selagi ada waktu, maka itu yang saya dahulukan. Oke, berarti yang sudah Pak Dedi lakukan adalah membuat schedule ya Pak Dedi ya, kemudian ya, dan skala prioritas. Iya, dengan skala prioritas, kemudian berganti jam dengan teman seandainya terganggu jam pelajaran Pak Dedi ya. Yang telah Pak Dedi lakukan ini gimana hasilnya kira-kira Pak Dedi? Sampai saat ini alhamdulillah belum ada kendala yang berarti. Ya. Kawan-kawan saya bisa komunikasi dan mereka mengerti. Oke, kita ganti harinya Pak Dedi, kita cek. Nah, termasuk pekerjaan bisa saya selesaikan walau saya merasa mungkin belum 100% maksimal saya buat. Iya. Wah, berarti sudah ada hasil ya Pak Dedi ya dari prioritas schedule-nya tadi ya Pak Dedi dan sudah berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah,
kira-kira ada enggak langkah lain yang bisa Pak Dedi lakukan selain dari schedule yang sudah dibuat tadi? Langkah lain bagi saya adalah ya saya melibatkan beberapa teman ya minta bantu untuk pekerjaan seperti perancang program tadi. Iya, Ya, ya. saya tidak mungkin sendiri, saya akan diskusi, kolaborasi juga dengan kepala sekolah dan unsur-unsur pimpinan lainnya untuk menyelesaikannya. Kalau untuk mengajar bisa saya selesaikan dengan rekan sejawat di satu jurusan saya. Wah, berarti Pak Dedi sudah ada schedule sudah dengan skala prioritas, hasilnya sudah ada kemajuan ya Pak Dedi, kemudian juga berkolaborasi dengan teman, kemudian ada dukungan dari kepala sekolah ya Pak Dedi ya. Ya. Sudah kira-kira nih Pak Dedi, kapan rencananya Pak Dedi mau melakukan dengan kolaborasi dengan teman yang lain? Besok saya datang ke sekolah. Tadi saya sudah buat poin-poin apa yang mau saya bicarakan besok. Saya minta besok diadakan pertemuan di tingkat unsur pimpinan dan saya akan sampaikan bagaimana pembagian tugas ini. Saya ingin semacam membuat job description. Saya minta persetujuan dulu ke beberapa kepala sekolah. Lalu saya minta dipaparkan di depan unsur pimpinan. Iya, Pak Dedi. Berarti Pak Dedi sudah ada langkah penyelesaiannya ya Pak Dedi ya? Sudah ada langkah untuk ya mungkin itu dulu yang saya pikirkan sekarang. Iya. Berarti rencananya akan besok segera dilakukan. Kemudian kira-kira batas waktunya kapan itu Pak Dedi? Ya, saya tanggal 30 November harus selesai, Bu. Jadi iya, sebelum tanggal 30 November kan hari Jumat, berarti paling tidak hari Rabu semua memang harus sudah finalisasi. Jadi hari Kamis kami bisa tinggal untuk mencek kembali, cek terakhir validasi sebelum semuanya dikirim. Iya, berarti tinggal finishing ya sebelum tanggal 30 ya Pak Dedi ya. Ya, Bu. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Dedi dan dukungan seperti apa yang Pak Dedi mau dari sekolah? Yang pertama tentu dari Bapak Kepala Sekolah, dan dari unsur-unsur pimpinan yang lain, wakil yang lain, dan juga dari rekan-rekan sejawat. Ya, berarti mereka bisa berkolaborasi dengan pertemuan tersebut nanti ya Pak Dedi dan membuat kesepakatan. Ya. Pak Dedi, nanti saya tunggu hasil pertemuan Pak Dedi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman sejawat ya, berbagi cerita kembali kita ya Pak Dedi ya. Dan sebelum saya akhiri percakapan singkat kita ini, bagaimana perasaan Pak Dedi setelah kita berdiskusi ini? Iya, perasaan saya pertama tadi saya berpikir ini beban yang terlalu berat ini bagaimana ya solusi untuk mencarinya. Tapi setelah dengan bicara dengan Bu Lulia, akhirnya saya muncul beberapa ide untuk saya lakukan untuk menyelesaikan beban masalah saya ini. Dan saya merasa sekarang beban itu berkurang, ada rasa lega, senang, bahagia. Itu Bu Lulia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan ke Pak Dedi ya, walaupun dengan ekstra padat kegiatannya, tapi tetap bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa kembali bercerita Pak Dedi dari hasil Pak Dedi tadi. Kita bisa kembali bahagia semuanya. Terima kasih Pak Dedi. Ya Bu Lilia, sama-sama Bu Lilia. Makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia. Yang pertama yang saya apakan, minta masukan dari Ibu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya rasa sudah mengikuti alur cerita. Ya. Apa yang masih perlu diperbaiki ditingkatkan adalah cara melakukan tahapan identifikasi. Yaitu pertanyaan identifikasi masalah harus lebih menggali persoalan. Nah, lalu apa yang Bapak Ibu lakukan tetap kondisi penuh, kesadaran penuh sebelum dan sesaat coaching adalah mendengarkan dengan sesama, mengulang kembali pernyataan coaching. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk perbaiki meningkatkannya adalah latihan tahapan identifikasi dengan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Lalu tadi umpan balik dari coaching, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Sangat lega, senang, bahagia. Ketika bercerita bisa memahami persoalan coaching. Ya, itu dari Bereja. Iya Pak Dede. Oke, kita gantian. Sekarang siapa lagi?
Apa Pak Dedi tinggal tuliskan hasil refleksi Anda. Ini dia tuliskannya, kan di sini. Oh iya 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 ya. Berarti Kan pertanyaannya di atas, ini jawabannya. pertanyaan di atasnya ya. Jadi kira ada lagi itu. Oke, saya stop sharing dulu. Oke. Apa Oke, lagi? Bu Reza, siapa lagi mau menyampaikan hasil refleksi dirinya? Iya, silahkan Lilia. Oke, tapi dibacakan saja ya. Oke, Tidak siap. share screen. Oke. Eh, hasil refleksi diri yang saya rasakan saat ini adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, itu saya merasa alur tirta yang kita laksanakan sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan membuat pertanyaan berbobot, Pak Dedi dan Reza. Bagaimana kita membuat pertanyaan itu tanpa ada rasa beban yang harus kita keluarkan, kemudian dengan keluar dengan sendirinya, itu yang agak sulitnya. Itu yang saya rasakan. Cuman nanti tadi rasanya pas kesimpulan saya tidak menyatakan itu kesimpulan, tetapi saya hanya menyatakan mengulang kembali apa yang akan dilakukan oleh Pak Dedi. Kemudian kehadiran penuh, yaitu saya mencoba ya apa yang dilakukan tetap dalam kondisi kehadiran penuh, yaitu memahami masalah Koci, kemudian mengulang kembali pernyataannya Koci. Kemudian yang perlu ditingkatkan mungkin yaitu saya harus terus berlatih dengan kegiatan coaching ini gitu. Kemudian apa yang dirasakan si Koci pada saat coaching, yaitu ini yang mantapnya Pak Dedi memunculkan ide baru. Keren Pak Dedi memunculkan ide baru, kemudian sudah merasa bebannya berkurang dan senang. Ya itu Pak Dedi. Itu Ya. dari saya refleksi diri. Mantap. Silakan Bu Reza. Oke, baik. Refleksi saya, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, alhamdulillah semua alur tirta sudah kita laksanakan dan berjalan dengan baik. Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kemampuan saya dalam menggali masalah dan membuat pertanyaan yang terbuka sehingga Koci dapat dengan leluasa menyampaikan apapun yang dirasakannya. Terus, apa yang saya lakukan untuk tetap berada dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu saya berusaha mendengarkan dengan baik, memahami masalah Koci, dan mengulang kembali pernyataan Koci agar saya hadir penuh dalam masalahnya tersebut. Terus apa yang akan saya tingkatkan, yaitu saya berusaha lebih lagi untuk hadir dengan kehadiran penuh guna memahami dan mengerti permasalahan yang dialami oleh Koci. Umpan balik dari Koci tadi, Koci merasa senang dan lebih lega karena sudah menemukan beberapa ide untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dengan adanya pembicaraan dengan saya sebagai coach-nya. Demikian refleksi diri yang saya tulis terhadap tadi saya melakukan coaching bersama Ibu Lilia. Terima kasih Pak Dedi, Bu Luar Lilia. biasa, Bu Reza, Bu Ya. Lilia.